Yang sangat disayangkan orang-orang seperti Novel Bamukmin ini kok masih saja diterima ya. Kata-katanya itu kan sudah jelas biasa kotor, biasa langsung menyerang orang, biasa langsung menuduh orang, biasa langsung memfitnah orang. Itu kata-katanya sudah jelas biasa kayak begitu. Tapi orang ini masih saja TV One itu memberi ruang untuk berkomentar. Para muhibin akan membubarkan panggungnya Imaduddin karena ini mengobok umat Islam, menghancur belah yaitu mengadu domba umat Islam yang akan di mana-mana itu gaduh dibuat seluruh Indonesia. Setiap hadir Imaduddin pasti terjadi kegaduhan, pasti terjadi penolakan. Kenapa? Ini yang harus kita pentingkan, ini yang harus kita utamakan. Ini pemecah belah bangsa. Ada apa di belakang itu semua? Kalau kamu ingin meluruskan nasabah Alawi ini, baik misalkan itu memang sesambung atau tidak, itu ya diomongkan, ngomong berdasar data, bukan menyerang personalnya. Itu namanya blunder, justru itu malah membuat untuk kalian dari Pak Alawi ini semakin menunjukkan kalau kalian itu memang tidak bisa membantah, bisa membantah data-data yang dipunyai oleh Kiai Imad, yang sudah disodorkan oleh Kiai Imad. Apa untungnya kalian menyerang seperti itu? Apa untungnya kalian memfitnah seperti itu? Apalagi sampai di situ mempersoalkan, ini orang semakin menunjukkan kebodohannya, ketololannya saja. Sebenarnya kita sudah tahu bagaimana cara menanggapi dari Pak Alawi atau para pembela nasab ini. Kita bisa lihat cara mereka menanggapi ini sebenarnya sudah menunjukkan kalau nasab mereka itu memang palsu. Dan orang-orang seperti ini hanya menunjukkan bahwa dirinya itu semakin tidak layak, tidak pantas sebagai dzurriyyah Nabi, sebagai cucu Nabi. Sebenarnya TV One ini kan sudah biasa mengundang orang-orang seperti Rizik Syihab, seperti Bamukmin ini. Kenapa orang-orang seperti ini kok ditampakkan kepada mereka? Apakah TV One ini golongan membela orang-orang yang rasis, orang-orang yang berkata kotor seperti ini, orang-orang yang langsung menyalahkan ini? Kita pertanyakan kepada TV One ini. Di kemudian hari kalau mengundang Bamukmin ini, ya harusnya diberi briefing lah. Dikasih tahu kalau ingin berkomentar, ini loh batasannya sampai di sini. Kayak seperti ini kan seperti liar, ngomong seenaknya begitu saja. Kita sudah bosan, sebenarnya sudah enak dengan perilaku-perilaku, kata-kata kotor mereka dari kelompok mereka ini. Ya baik dari Rizik Syihab dan para pengguna seperti Novel Bamukmin ini, kita sudah bisa melihat. Tapi entah ya, saya juga heran dengan TV One ini kok. Orang-orang seperti ini kok masih saja diikutkan dalam sebuah diskusi. Hanya membuat gaduh, membuat resah. Kiai Imad itu membuat resah, membuat pemecah belah umat. Mana tunjukkan kata-kata itu? Wahai TV One, dengarkan ini. Kalau memang ada yang diungkapkan oleh si Novel Bamukmin ini benar, kata-katanya itu yang mana? Dia harus bisa tunjukkan. Kalau dia tidak bisa menunjukkan, ini sama saja pencemaran nama baik, ini penfitnahan, dan itu bisa dilaporkan. Ini bagaimana? Seharusnya ini ditindaklanjuti. Kayak seperti ini masih dibiarkan liar. Orang-orang yang sudah entah ini orang ini memang bodoh betulan atau pura-pura bodoh, tapi yang jelas dari kata-katanya itu menunjukkan orang ini sangat bodoh sekali, sangat tolol sekali. Bisanya apa? Menggunakan kekuatan okol. Itulah ciri-ciri orang yang bodoh, orang yang tolol. Kalau orang yang pintar, cerdas, jelas hal ini harus ditanggapi dengan santun, dengan elegan dan bijaksana. Itulah cara orang-orang pintar, orang cerdas menanggapi sesuatu. Dan di sini seharusnya dari pihak TV One ya bisa menilai orang seperti ini, punya kapasitas seperti ini, itu layak atau tidak dipanggil di TV One itu. Jika tidak ingin TV One ini dicemooh banyak netizen, dicemooh banyak orang. Karena apa? Selalu mengundang orang-orang yang reseh, orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang bodoh seperti ini, tidak menunjukkan kedewasaannya dalam berpikir. Anak-anak muda atau siapapun yang tidak tahu, yang belum paham tentang masalah nasab ini, maka ketika mengikuti omongan orang yang rasis seperti ini, yang kotor seperti ini, akan dimakan mentah-mentah. Maka yang terjadi apa? Adalah rasa kemarahan kepada seseorang. Karena ini sudah pembunuhan karakter. Dan itu bisa memberikan orang yang tidak suka kepada Kiai Imad, membuat mereka itu bisa marah, bisa menimbulkan aksi-aksi yang tidak diinginkan, bisa memecah belah, bisa membuat resah. Inilah sebenarnya yang harus TV One ini harus dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
para pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia. Terima kasih Anda semua masih bersama dengan saya, Normas Nur Rahmat Asmawi di Normas Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan ikut menanggapi atas komentarnya si Novel Bamukmin ya. Novel Bamukmin di TV One ya. Komentarnya ini sangat membuat saya geram sekali. Sangat geram sekali dan masalahnya ini sangat tidak pantas itu dilakukan, apalagi ini si Novel ini berada di siaran TV One. Dan yang sangat disayangkan orang-orang seperti Novel Bamukmin ini kok masih saja diterima ya. Kata-katanya itu kan sudah jelas biasa kotor, biasa langsung menyerang orang, biasa langsung menuduh orang, biasa langsung memfitnah orang. Itu kata-katanya sudah jelas biasa kayak begitu. Tapi orang ini masih saja TV One itu memberi ruang untuk berkomentar. Ini sangat disayangkan karena apa? Kata-katanya dia ini bisa memecah belah umat, ini bisa meresahkan umat, ini bisa menimbulkan fitnah yang sangat besar. Seharusnya TV One ini ya peduli memikirkan hal semacam itu. Ya, baik kita sebelumnya kita simak dulu komentarnya itu, nanti kita tampol kata-katanya yang tidak pantas itu ya. Sampai mengundurkan diri sudah selesai. Tapi ada yang tidak selesai. Justru ini yang akan menimbulkan kegaduhan, yang akan merongrong pemerintahan Prabowo. Yaitu siapa? Imaduddin bin Sarmana. Itu tiap hari kontensnya. Begitu juga narasi-narasi mengadu domba. NU diobok-obok, NU nggak bisa selesaikan masalah silsilah habaib. Nggak bisa menetipkan daripada itu yang namanya Imaduddin bin Sarmana. Nggak bisa, MUI nggak bisa. Ini yang jadi masalah yang saat ini bergejolak di masyarakat. Maka saya melihat Imaduddin nggak berani ke Jakarta. Para muhibin akan membubarkan panggungnya Imaduddin. Karena ini mengobok umat Islam. Menghancur belah, yaitu mengadu domba umat Islam. Yang akan di mana-mana itu gaduh dibuat seluruh Indonesia. Setiap hadir Imaduddin pasti terjadi kegaduhan, pasti terjadi penolakan. Kenapa? Ini yang harus kita pentingkan, ini yang harus kita utamakan. Ini pemecah belah bangsa. Ada apa di belakang itu semua? Hanya PKI yang selalu mengadu domba umat Islam sehingga nyaman dengan adu domba ini. Kalau dia kiai, kajian ilmiah, selesai kajian ilmiah. Bahkan Robitoh Alawiyah sudah membuat kajian yang mengundang itu Imaduddin bin Sarman itu dengan kajian 674 halaman. Kemana itu Imaduddin? Kalau mereka mau niatkan selesaikan. Jangan dibiarkan. Pemerintah harus hadir, MUI harus hadir, Kemenak harus hadir saudara. Karena ini sangat berbahaya. Ini yang akan meletup di rakyat-rakyat kita yang akan bisa membesar menjadi bola salju yang terus menggelinding. Dan ini akan menyusahkan rakyat Indonesia. Terima kasih. Boleh. Khusus yang terakhir, karena saya tahu persis tentang Kiai Haji Imaduddin Utsman, makanya kita buka bedah masalah seminar di UIN. Kalau Ustadz Novel Bamukmin bersedia, kapan pertemukan Kiai Imad dengan satu di antara tiga? Habib Rizik, Habib Lutfi bin Yahya, atau Taufik As-Saegaf? Boleh kapan saja, insya Allah saya bertanggung jawab menghadirkan untuk diskusi, karena saya meminta bolak-balik ke Kiai Imad, jangan sekedar menggelinding di luar. Ini saya bicara langsung. Ayo ketemu, tapi pasti supaya selesai. Kita juga tidak mau ribut-ribut seperti ini. Baik. Karena gitu. Jadi mohon nanti antum jawab saja satu di antara tiga tadi. Kapan antum bersedia menghadirkan? Saya tanggung jawab hadirkan Kiai Imad. Kalau buku yang 600 halaman saya sudah baca, bukunya Kiai Imad saya sudah baca. Tidak akan selesai saya bilang kalau seperti ini. Kapan saja kita undang satu di antara tiga tadi, Habib Rizik, Habib Lutfi atau Habib Taufik As-Saegaf, kapan bisa datang kita bertemu, saya siap menghadirkan Kiai Imad insya Allah. Saya bertanggung jawab. Jadi saya mau bertanya dulu dengan Kiai, ini sebenarnya Imaduddin Al-Utsmani atau Imaduddin Utsman atau Imaduddin bin Sarman? Saya tanya antum sekarang, Ibnu Taimiyah itu nama siapa? Bukan nama bapaknya. Oke. Sekarang Ibnu Qayyim Al-Jauziyah nama siapa? Bukan nama bapaknya. Masalah enggak? Ya nggak masalah. Tidak masalah, selesai sudahlah. Ya. Cuman kan kita harus tahu. Saya kira sudah, tidak usah pakai cuman, sudah selesai kalau masalah. Tapi ini tidak topik pembicaraan kita malam ini. Betul.
Tapi saya bertanggung jawab karena takutnya diangkat nantinya. Beliau menyinggung habaib, ya kan? Karena Wali Songo itu membawa Indonesia ini luar biasa rahmatan. Sebenarnya maksudnya orang ini ya, maksudnya itu apa? Tujuannya apa? Kok ngomongnya seperti itu? Kenapa kok langsung menyerang Kiai Imad seperti itu? Kalau dia ingin meluruskan nasab Ba'alawi ini, ya diluruskan saja. Kenapa kok langsung menyerang orangnya? Lalu untuk apa tujuannya itu? Kalau tujuannya dia itu memang biar nasab Ba'alawi ini itu dianggap diakui, ya harusnya menjawab dengan baik, dengan tertib, dengan ilmiah. Kok malah marah-marah? Dia ini mau menunjukkan apa? Kalau ingin menunjukkan kebenaran nasab Ba'alawi, caranya seperti ini, justru itu blunder untuk dia. Kalau orang-orang yang menyimak seperti ini, apalagi ini di sebuah TV yang cukup terkenal, menyimak ini dengan logika akal waras mereka, ya tidak mungkin menerima kata-kata kotor seperti itu. Kata-kata langsung mencemooh, langsung menuduh dengan tensi yang panas. Sebagaimana kata-kata Rizik Syihab ini yang selalu provokatif itu. Ini kata-kata yang provokatif. Maunya apa sih orang ini, si Novel Bamukmin ini? Sebenarnya yang dituju apa? Kalau memang ingin meluruskan, kenapa mengolok-olok seseorang? Terus untuk apa? Untuk apa faedahnya? Ketika nasab Ba'alawi ini itu dianggap palsu, itu kan berdasar sesuai data-data, bukan berdasar sesuai ketokohan Kiai Imad, bukan berdasar ketokohan siapa Kiai Imad itu, bukan berdasar itu. Bukan berdasar orang yang ngomong, bukan berdasar orang yang membuat tesis, bukan. Tapi nasab Ba'alawi ini dianggap ragu, dibatalkan karena berdasarkan data. Kalau kamu ingin meluruskan nasab Ba'alawi ini baik, misalkan itu memang sesambung atau tidak, itu ya diomongkan. Ngomong berdasar data, bukan menyerang personalnya. Itu namanya blunder, justru itu malah membuat untuk kalian dari para Ba'alawi ini semakin menunjukkan kalau kalian itu memang tidak bisa membantah, bisa membantah data-data yang dipunyai oleh Kiai Imad, yang sudah disodorkan oleh Kiai Imad. Apa untungnya kalian menyerang seperti itu? Apa untungnya kalian memfitnah seperti itu? Apalagi sampai di situ mempersoalkan ayah Kiai Imad, bapak Kiai Imad ini. Lah terus hubungannya apa? Di situ sudah jelas ditampol oleh Kiai Syarif Rahmat, ditampol. Jelas ada hubungannya apa? Tidak masalah kan? Tidak ada hubungannya. Terus kira-kira dengan Anda marah-marah seperti ini, apakah ini akan menolong nasab dari Ba'alawi ini? Ya justru akan semakin terpuruk kalau caramu seperti ini. Itu semakin terpuruk. Ini orang semakin menunjukkan kebodohannya, ketololannya saja. Sebenarnya kita sudah tahu bagaimana cara menanggapi dari Ba'alawi atau para pembela nasab ini. Kita bisa lihat cara mereka menanggapi ini sebenarnya sudah menunjukkan kalau nasab mereka itu memang palsu. Dan orang-orang seperti ini hanya menunjukkan bahwa dirinya itu semakin tidak layak, tidak pantas sebagai duriah Nabi, sebagai cucu Nabi. Kalau mungkin novel ini termasuk bagian dari golongan dari Ba'alawi, itu jelas sama sekali tidak menunjukkan, apalagi etika-etika semacam itu. Dan kita bisa tahu bagaimana sikap-sikap orang ini ketika tampil di media-media seperti televisi yang ditonton banyak orang itu. Ya, yang kita sangat prihatinkan adalah TV One. Kenapa orang-orang seperti ini tidak diberi kode atau tidak diberi isyarat atau sudah diberitahu bagaimana seharusnya menyampaikan hal-hal sesuatu di depan publik itu dengan sopan dan sebagainya. Sebenarnya TV One ini kan sudah biasa mengundang orang-orang seperti Rizik Syihab, seperti Bamukmin ini. Kenapa orang-orang seperti ini kok ditampakkan kepada mereka? Apakah TV One ini golongan membela orang-orang yang rasis, orang-orang yang berkata kotor seperti ini, orang-orang yang langsung menyalahkan ini? Kita pertanyakan kepada TV One ini sebenarnya apa? Kita kan sudah tahu orang-orang seperti Bamukmin ini kata-katanya itu selalu langsung memfitnah, langsung menyudutkan. Itu tampak sekali. Dan itu tidak pantas. Seharusnya di kemudian hari kalau mengundang Bamukmin ini ya harusnya diberi briefing lah, dikasih tahu kalau ingin berkomentar ini loh batasannya sampai di sini. Kayak seperti ini kan seperti liar, ngomong seenaknya begitu saja. Coba lihat ketika ditantang Kiai Syarif Rahmat itu, ditantang, sebaiknya diselesaikan dengan diskusi. Kalau ingin memang punya data yang kuat, tidak usah ngomong kayak begitu.
Diselesaikan dengan diskusi. Bagaimana tantangannya itu, dia menjawabnya. Tidak ada jawaban itu, diam. Karena apa? Ya karena memang tidak akan mungkin berani. Tidak akan mungkin berani. Tidak ada, wong tidak punya data. Yang bisa lakukan, yang bisa mereka lakukan hanya seperti ini. Marah-marah, tidak terima. Langsung memfitnah orang, menyudutkan orang, menframing orang, menyalahkan orang. Terus kemudian membawa-bawa nama presiden, membawa-bawa nama pembesar-pembesar. Untuk apa? Kalau kalian tujuannya ingin meluruskan nasab Ba'alawi ini bisa diakui. Caranya tidak seperti itu. Kalau memang mereka itu dzurriyyah Nabi, Ba'alawi justru akan menunjukkan sikap-sikap yang seharusnya santun. Yang ditunjukkan itu sikap yang bisa membuat orang itu, bisa membuat umat justru simpati kepada mereka. Bukan malah menambah umat ini menjadi marah dengan mereka. Kita sudah bosan sebenarnya, sudah enek dengan perilaku-perilaku, kata-kata kotor mereka dari kelompok mereka ini. Ya baik dari Rizik Syihab dan para pengikutnya seperti Novel Bangupin ini. Kita sudah bisa melihat. Tapi ya entah ya, saya juga heran dengan TV One ini kok. Orang-orang seperti ini kok masih saja diikutkan dalam sebuah diskusi, hanya membuat gaduh, membuat resah. Ngomongnya sih untuk katanya menuduh Kiai Imad sebagai pemecah belah, ini membuat resah. Resahnya di mana? Kalau membuat resah, kalau ada kata-katanya Kiai Imad, kalau ada tesisnya, data-datanya yang membuat resah, itu ditunjukkan. Setiap pengajian, setiap omongannya katanya dia si Novel ini menganggap bahwa Kiai Imad itu membuat resah, membuat pemecah belah umat. Mana tunjukkan kata-kata itu? Wahai TV One, dengarkan ini. Kalau memang ada yang diungkapkan oleh si Novel Bangupin ini benar, kata-katanya itu yang mana? Dia harus bisa tunjukkan. Kalau dia tidak bisa menunjukkan, ini sama saja pencemaran nama baik, ini penfitnahan. Dan itu bisa dilaporkan. Ini bagaimana? Seharusnya ini ditindaklanjuti, kayak seperti ini masih dibiarkan liar. Orang-orang yang sudah, entah ini orang ini memang bodoh betulan atau pura-pura bodoh, tapi yang jelas dari kata-katanya itu menunjukkan orang ini sangat bodoh sekali, sangat tolol sekali. Kenapa kok sangat bodoh, sangat tolol sekali? Karena ketika orang berbicara, menanggapi masalah ilmu, masalah berdasarkan data-data ilmiah, itu ditanggapi dengan emosi, bukan dengan data yang ilmiah. Itulah menunjukkan orang yang bodoh. Bisanya apa? Menggunakan kekuatan okol. Itulah ciri-ciri orang yang bodoh, orang yang tolol. Kalau orang yang pintar, cerdas, jelas hal ini harus ditanggapi dengan santun, dengan elegan dan bijaksana. Itulah cara orang-orang pintar, orang cerdas menanggapi sesuatu. Dan di sini seharusnya dari pihak TV One ya bisa menilai orang seperti ini, punya kapasitas seperti ini, itu layak atau tidak dipanggil di TV One itu. Jika tidak ingin TV One ini dicemooh banyak netizen, dicemooh banyak orang. Karena apa? Selalu mengundang orang-orang yang reseh, orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang bodoh seperti ini, tidak menunjukkan kedewasaannya dalam berpikir. Saya kira cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran untuk TV-TV yang lain atau di media-media manapun yang ingin menampilkan sosok-sosok orang-orang seperti ini. Harus diseleksi ulang, dipikir, diteliti ulang. Orang ini layak enggak ditampilkan di televisi? Layak enggak? Sebenarnya orang ini bisa membuat apa itu juga memberikan contoh orang-orang seperti anak-anak muda atau siapapun yang tidak tahu, yang belum paham tentang masalah nasab ini, maka ketika mengikuti omongan orang yang rasis seperti ini, yang kotor seperti ini, akan dimakan mentah-mentah. Maka yang terjadi apa? Adalah rasa kemarahan kepada seseorang. Karena ini sudah pembunuhan karakter. Dan itu bisa memberikan orang yang tidak suka kepada Kiai Imad, membuat mereka itu bisa marah, bisa menimbulkan aksi-aksi yang tidak diinginkan, bisa memecah belah, bisa membuat resah. Inilah sebenarnya yang harus TV One ini harus dimengerti. Bagaimana sih TV sebesar TV One ini tidak bisa menganalisa, tidak bisa apa itu mensensor bagaimana menyikapi orang-orang yang seharusnya itu layak untuk bisa tampil. Kok tidak bisa menyensor orang-orang seperti itu? Ya, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.